Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka lagi Al-Quran Karim. Sekarang masih di surat Al-Maidah, surat yang kelima. Kita akan bacakan lagi ayat yang ke-76. Surat Al-Maidah 76 halaman 92. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتعبدون Alhamdulillah sampai ayat 77. Dua ayat. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan informasi kepada kita, khususnya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang umat-umat terdahulu, khususnya zaman Nabi Musa dan zamannya Nabi Isa alaihissalam. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi bahwa Nabi Isa itu adalah seorang rasul, dan dia adalah seorang rasul sebelum juga tadinya ada rasul-rasul. Dan Nabi Isa adalah mempunyai ibu yang siddiqah, yang sangat siddiq, yaitu dipercaya melaksanakan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga makan seperti kita, Nabi Isa itu, kata Allah. Dan juga kalian juga bisa melihat, minum, makan dan tidur seperti layaknya manusia. Tidak dijadikan tiba-tiba tidak jadi manusia, jadi Tuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya di ayat 76 ini, Qul, katakanlah wahai
Nabi yang mulia, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para rasul, kepada mereka, ata'buduna min dunillah, kenapa kalian tidak menyembah, kenapa kalian menyembah min dunillah, selain Allah, beriman kepada selain Allah? Mungkin teguran bagi kita, ya Allah, teguran bagi kita pada ayatnya, untuk ayat umat tertentu. Kenapa kalian tidak mau ingat sama Allah, tapi ingat yang lain? 24 jam kita hidup, dihidupkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi menyebut selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kalian tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kalian min dunillah, beribadah selain Allah Subhanahu wa ta'ala? La yamliku lakum darran, padahal Tuhan itu bagi kalian tidak ada kemudaratan. Yang kalian sembah itu tidak ada gunanya, wala tidak ada manfaatnya. Yang kalian beriman itu tidak ada manfaat dan tidak ada mudarat. Kalian sembah patung, patungnya dari batu, tidak ada kemanfaatan dengan menyembah patung tersebut. Sekarang zamannya bukan menyembah patung, tapi menyembah uang, menyembah kepada mereka makanan, kemudian fashion, baju menyembah. Dan sekarang yang paling viral adalah menyembah HP, handphone. Orang harus ingat sama Allah, kita masih mentak-atik handphone. Masya Allah. Ada yang sedang berkhutbah Jumat masih mengutak-atik handphone. Masya Allah. Jangan sekarang. Nauzubillah. Subhanallah. Padahal ketika imam khatib Jumat itu, sebelum naik itu sama khatib diwasiatkan, kalian jangan ngobrol, kalian jangan melakukan sesuatu. Kalau melakukan sesuatu, kalian tidak akan dapat apa-apa Jumatnya. Tapi sekarang kelihatannya tidak mempan yang disampaikan oleh Bilal itu. Ketika membacakan khutbahnya, jamaahnya Allah, jamaahnya main handphone, jamaahnya bercanda-bercanda. Itulah yang sekarang yang terjadi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kalian tidak menyembah aku? Allah membuat janji pasti akan ditepati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, siapa saja yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan pasti akan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang hari ini, tahun ini, tahun modern ini memang amat sangat berat buat kita untuk menyembah, beribadah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak cobaan dan rintangan sehingga kita tidak menyembah Allah dengan sebenar-benarnya. Padahal para hati surat berwasiat, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai kaum muslimin, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan main-main. Dan pada saat kita meninggal dunia, jangan meninggal dalam keadaan tidak muslim. Itu wasiat 1444 tahun yang Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, jangan menyembah yang lain. Pada saat meninggal dunia, Rasulullah SAW berwasiat,
bukan untuk dirinya, tapi umatnya, untuk umat, untuk kita. Jaga sholatnya, sholat. Terapa yang terjadi, sholatnya diajar berkumandang saja, disyuaiki. Masya Allah, kita zamannya mungkin ini. Masya Allah. Maka pada saat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita, kenapa kalian tidak mau beribadah kepada Aku, tapi beribadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak memberi kedaruratan dan manfaat sedikit pun untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah melanjutkan, Wallahu, Allah dan Allah lah, Huwa, dialah Sami, yang mendengar, Maha mendengar, Alim, dan sangat mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan, baik di mulut atau juga di hati, atau yang diucapkan atau yang di hati. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Maka Allah Subhanahu itu nanti Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah mendikte kita, terserah. Dua pilihan, mau nyembah, mau ikut Allah atau mau tidak mengikut, terserah. Tidak dikasih, karena sudah diberikan, diturunkan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna anjalahu bi lailatul, sesungguhnya kami telah menurunkan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syahidan, sebagai syahid, sebagai saksi bahwa Allah Subhanahu wa taala wal mubasyiran, dan memberikan kabar gembira kepada siapa saja yang mengikuti Nabi Muhammad SAW dan beribadah Allah SWT dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wa naziran, dan beri peringatan siapa saja yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala nanti dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah, subhanallah. Nah, sekarang sudah diberikan semuanya, Al-Quran sudah ada, Rasulullah SAW, tinggal kita dua pilihan, mau ikut atau tidak. Kalau tidak ikut, tadi bahasanya ada, nanti kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di yaumil qiyamah nanti. Na'udzubillah. Orang-orang sekarang tidak takut sama Allah Subhanahu Wa Taala, telah meninggal dunia saja, kekekalan sendirian nanti. Masya Allah. Bapak-bapak, di kitab di suatu kitab nanti akan ditanya setelah mayat sudah ditinggalkan oleh pengantarnya, akan ditanya oleh munkar wal nakir, marhaba, siapa Tuhan kamu? Kalau tidak bisa menjawab itu saja disiksa langsung, belum pertanyaan yang lain. Siapa Tuhan kamu? Tidak bisa menjawab. Alhamdulillah. Subhanallah. Kalau tidak lolos, bebas. Kemudian yang kedua, siapa Nabi kamu? Kalau juga itu tidak bisa menjawab, dua saja, langsung disiksa. Belum pertanyaan yang lain. Nah, kalau ada salah, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, siapa imam kamu? Kalau tidak saling menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, bersalawat wajib Abdul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak pernah salat, tidak akan bisa menjawab. Alhamdulillah. Subhanallah. Di sana tidak ada ham. Ham itu hak asasi manusia, nanti dia berkiamat. Masya Allah. Banyak kita yang menerangkan tentang begitu dahsyatnya siksa kubur. Maka setiap hari Jumat saja kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar keluarga kita yang disiksa di sana, di ahli kubur, kita bacakan Yasin saja, tidak pada mau. Masya Allah, mendoakan orang-orang yang kita cintai, tidak mau mendoakan. Masya Allah. Nanti mungkin kalau kadang tidak mendoakan mereka, mungkin kita tidak doakan oleh anak atau keturunan kita, tidak ada. Masya Allah. Ada suatu cerita, ada yang bermimpi dia sedang dikubur, di alam kubur. Dia melihat banyak orang yang berebut
berbuat dan ada sesuatu yang membaca Al-Fatihah, maka orang-orang berebut ingin menginginkan Al-Fatihahnya ahli kubur itu. Orang berebut ingin Al-Fatihahnya yang dibacakan oleh yang belum meninggal. Tapi ada orang yang tidak mau berebut, ya tenang aja, tidak mau berebut sama tentang berebut Al-Fatihah yang dibacakan oleh orang. Dia tenang. Ketika ditanya bapak kenapa tidak mau berebut tentang keutamaan fadilah Al-Fatihah, bapak tenang. Anak saya, kata ahli kubur itu, anak saya selalu membacakan doa setelah sholat untuk saya. Jadi anak saya berkata, ya Allah, sampaikanlah ganjaran dan pahalanya untuk ayah saya. Makanya terus setiap hari saya terangkan, tidak usah berebut doa dari seseorang dari yang lain. Jadi arti begitu, kalau sudah tidak ada yang membacakan doa Alhamdulillah subhanallah, nanti kita sengsara mati. Orang disiksa, kita coba Allah subhanahu wa ta'ala datang pada kita Al-Fatihah, berhenti dulu. Berhentinya bukan sebentar, mungkin ya insyaallah. Jadi itulah salah satu, kita harus membacakan doa kepada ahli-ahli kubur. Mereka perlu buat kita. Masya Allah. Jadi itulah makanya insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa berhidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala, istiqomah menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi sunnah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas hanya mengabdi Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya setelah Ramadan masuk bulan Syawal, ibadah kita meningkat. Ramadan meningkat, harus bulan Syawal lebih meningkat lagi. Tapi beda dengan sekarang ini. Syawal setelah Syawal selesai sudah ibadahnya, yang tadi dirajut benang-benang menjadi kain di Ramadan, kemudian akhir Ramadan menjadi kain, sudah bagus kainnya. Pada bulan Syawal dicopot lagi, ibaratnya begitu, copot lagi benang-benangnya. Yang tadi sudah kain itu jadi lepas lagi. Yang tadi taat pada Allah Subhanahu wa taala, semangat beribadahnya pada saat bulan Syawal, dan mungkin sudah berkurang juga, tidak akan lagi semangat lagi. Pada Allah Subhanahu wa taala akan mencatat bukan lagi per tahun atau per bulan atau per jam atau per menit, tapi per detik. Detak jantung kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila Allah Subhanahu wa taala sedang detak tentang kita, detik-detik kita ingat terus sama Allah Subhanahu wa taala. Tahu Masya Allah. Ketika saya kemarin berziarah ke Sunan Gunung Jati, Masya Allah. Orang berziarah tidak sesuatu, kalau kami bukan berziarah itu sebagai tanda terima kasih kepada para pemeluk, para kiai, para sunan semuanya yang telah memperjuangkan jasa dan darahnya supaya kita hari ini menjadi muslim hari ini. Itu adalah berkat jasa para wali. Maka pada saat datang ke sana atau lagi, Masya Allah. Kalau datang ke sana ya turunnya itu dari mana? Masya Allah, turun bukan biasa. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa hati kita kalau kita, makanya kita sholat selalu diingatkan, luruskan saf dan luruskan kolbu, jangan kemana kolbunya, menyerah sama Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, dia ada di mall, aja di pasar, ada di mana-mana, jangan, harus fokus sama Allah Subhanahu wa taala pada saat kita sholat. Maka diingatkan, serapatkan saf dan rapatkan, luruskan saf dan luruskan di kolbunya. Itu jadi ditinggalkan. Kalau tidak saya, Masya Allah. Jadi pada saat baca imam lagi baca surat, misalnya lagi panjang baca surat Tabarak, sampai selesai masih ingat
nanti dengerin ya, rugi kalau gitu Pak. Telinga mendengarkan, hati terus menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah tawasul. Jadi jangan terpesona dengan imam yang bacakan surah. Itu masih gitu. Rugi kalau itu rugi. Makanya berubah. Pada saat kita apapun sholat, ingat terus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan mulut, bacaan sholat, anggota tubuh gerakan-gerakan sholat, hati kita, qalbu kita terus menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang diberikan Rasulullah SAW kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan hari ini juga kalau makanya banyak yang tidak mengetahui bahwa bacaan sholat begitu saja, bukan. Dalam harus hadir, Allah yang hadir. Hadir dengan menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang sudah meninggal dunia, saya rasakan menyesal. Kenapa kita ikut? Makanya saya sudah sampaikan semuanya. Kalau tidak ikut maka kalau tidak ikut terserah, itu pilihan. Tapi banyak yang sudah meninggal dunia amat menyesal. Kenapa tidak dulu tidak menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta sesuatu zikirnya gitu. Kalau sudah dipastikan, diamalkan, dilestarikan dan diamalkan sampai kita meninggal dunia. Itulah yang maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, kenapa kalian tidak beribadah kepadaku, tidak beriman kepadaku, tidak menyembah kepadaku, tapi kalian menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan dalam firman-Nya ayat 88, qul, katakanlah, ya ahlal kitab, wahai para kitab. Yang dulu sebelum pergi Muhammad SAW banyak ahli kitab. La tadlu, kenapa kamu meninggikan dirikum, menyembah, menaik apa maksudnya, menambah-nambah atau mengurangi agama kalian dengan tanpa hak, tanpa cara yang benar. Kenapa kamu perbaikan agama kalian dengan cara yang tidak benar? Kemudian wala tattabi'u, dan janganlah kalian semua mengikuti hawa nafsu qauman, orang-orang sebelum kalian. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kalian mengikuti orang-orang yang sudah sesat gitu. Orang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka pada dulu min qablu, sesungguhnya mereka telah tersesat dahulu, tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kamu ikut terus yang sesat itu, insyaallah. Datangnya Rasulullah SAW juga, kamu tidak mau berbeda terus sama Allah dan tidak mau ingat sama Nabi Muhammad SAW. Karena itu kata Allah, qad min qabl, sesungguhnya telah tersesat mereka orang sebelumnya. Wa dhallu katsiran, dan sangat banyak orang yang tersesat. Wa dhallu an sawa'as sabil, dan tersesatlah mereka semua dari jalan yang benar, dari jalan shiratal mustaqim, jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan kita bahwa banyak orang yang tersesat, bukan jalan lurus, tapi bukan jalan shiratal mustaqim, tapi kamu ikuti itu. Masyaallah. Maka suatu pengajian begini amat perlu supaya kita terus ingat, walaupun yang menyampaikannya para tokoh atau yang lainnya mungkin yang pintar. Intinya bukan itu, intinya kita ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan kita bukan perjalanan seperti ini.
kalau nanti ada masuknya tentang dalam di ilmu tasawuf itu ada kalimat usul. Mungkin dalam itu tidak pernah mendengar. Usul itu adalah satu kalimat yang mungkin bapak-bapak belum pernah mendengar dalam ilmu biasa. Misalnya kita sering mendengar takut itu mendekatkan diri ilallah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam ilmu tasawuf ingin ibadahnya usul itu sampai pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi pada saat sholat. Banyak para ulama yang sok yang betul sedih berjujur ibadah. Tadi sholat itu sedih. Kenapa? Takut sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khawatir bacaan zikirnya tidak terima sampai pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khawatir bacaan salawat, bacaan Al-Qur'annya tidak sampai pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah itu dia selalu berjujur ibadah. Takut, khawatir, sia-sia bacaannya, sholatnya, zikirnya, dan semuanya amalnya, takut tidak sampai pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diusahakan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zikir. Makanya Rasulullah itu kalau sudah punya zikir qalbu itu di dalam hati, kita baca Al-Quran, hati terjadi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya harus latihan kalau di latihan setiap waktu, setiap sholat. Terus menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawajuh itu melihat qalbunya sebelah kiri. Di sebelah kiri ada dua jari, di sebelah sini ada di sebelah qalbu. Kita lihat terus pandang, tapi pandangan dengan pandangan hati, mata ditutup, mulut ditekilkan supaya berjejaran, bukan mulut tak qalbu. Menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap sholat berlatihan menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada saat sholat latihannya terus lama. Nanti insya Allah pada saat kesempatan yang lain kita dalam kemana pun kita berjalan terus ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka latihan berbahasa Allah itu mudah-mudahan kita dapat dimampukan, dibisahkan, diistiqomahkan untuk selalu ingat sama Allah setiap waktu, setiap saat, dan setiap takdir kita dan hembusan nafas kita selalu ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan informasi ini ada manfaatnya buat kita semua. Alhamdulillah. Wallahu a'lam.